Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat perlindungan, kesehatan, dan apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong mampukanlah kami, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Ajarilah kami untuk mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan yang benar, berbicara yang benar, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus, tolong apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkati juga keluarga-keluarga yang mendampingi orang-orang yang sakit pada saat ini. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan. Berkati juga kesehatan mereka dengan sempurna. Berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini, Tuhan Yesus. Ajarilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling tolong menolong. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia yang sedang menghadapi pergumulan hidup ataupun permasalahan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati, lindungi, berikanlah apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus. Berikanlah kuasa, kekuatan kepada mereka juga, supaya mereka bisa kuat dan bisa keluar dari semua permasalahan hidup, pergumulan hidup yang sedang dihadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pemerintah yang ada di dunia ini, terkhusus untuk semua kepala-kepala negara dan kepala-kepala daerah dan semua jajaran mereka. Tolong Tuhan Yesus, lindungi mereka, ajarilah mereka untuk bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana melayani, mensejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong juga Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang melakukan kejahatan akibat daripada masalah ekonomi, dalam nama Tuhan Yesus, tolong berkati mereka. Terlebih Tuhan Yesus, ampuni mereka, mampukan mereka supaya mereka terlebih bertobat kembali ke jalan Tuhan, dan berkatilah mereka, berikanlah apapun yang mereka butuhkan supaya mereka jangan melakukan kejahatan akibat masalah ekonomi juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 23 ayat 44 saya sampai ayat 49. Yesus mati. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3, kegelapan meliputi daerah di mana Yesus disalibkan dan dua orang penjahat di sisi kanan dan di sisi kirinya. Karena matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua, maka pemimpin pasukan yang ada di sana berkata, "Sungguh orang ini adalah orang yang benar." Orang ini maksudnya adalah Yesus. Yesus maksudnya adalah orang yang benar. Akibat kejadian dahsyat pada saat itu, di mana pada saat Yesus disalib terjadi kegelapan karena matahari tidak bersinar dari jam 12 siang sampai jam 3 sore, dan terjadi di sana gempa yang mengakibatkan bait suci terbelah dua. Lalu Yesus
menyerahkan dirinya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku ya Bapa. Lalu Yesus mati. Dan pemimpin-pemimpin Yahudi, tua-tua Yahudi yang ada di sana berkata juga, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Itu pengakuan mereka. Dan mereka memukul-mukul diri mereka akibat kejadian itu. Dan banyak yang menonton kejadian itu, termasuk juga perempuan-perempuan yang dari Galilea mengikuti Yesus sampai ke bukit Golgota tersebut. Yesus disalib dan dua orang penjahat disalib di sebelah kanan dan sebelah kiri. Mereka juga melihat peristiwa itu. Apa yang kita dapat pelajari dari kejadian ataupun peristiwa Yesus mati lewat firman Tuhan pada saat itu? Pertama, Tuhan Yesus adalah sungguh Maha Kuasa. Dan Maha benar, Maha mengasihi. Bahkan pengakuan daripada kepala pasukan yang ada di sana, Tuhan Yesus adalah sungguh orang yang benar. Di mana lewat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus terjadi kegelapan yang benar-benar luar biasa karena matahari tidak bersinar dari jam 12 sampai jam 3 sore. Dan terjadi di sana gempa. Bait suci terbelah dua. Lewat orang yang memukul-mukul dirinya di sana, artinya pesan daripada itu untuk kita umat manusia yang ada di dunia ini. Alangkah kita baiknya percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberikan dirinya disalib untuk menebus dosa umat manusia. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus dan bertobat, meninggalkan semua kelakuan perbuatan yang tidak benar dan melakukan perintah daripada Tuhan. Bait suci terbelah dua artinya tidak ada lagi pemisah antara umat manusia dengan Tuhan. Itu makna daripada bait suci terbelah dua di situ. Artinya kita tidak perlu lagi melalui perantara, harus berdoa kepada Tuhan. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah boleh langsung berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itulah makna daripada bait suci terbelah dua itu. Jadi kita umat manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh berdoa langsung, boleh beribadah langsung kepada Tuhan. Siapapun umat manusia yang ada di dunia ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, beribadah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Menyerahkan nyawanya artinya lewat daripada Tuhan Yesus berdoa menyerahkan nyawa, artinya kita umat manusia yang ada di dunia ini, penderitaan seberat apapun yang kita alami di dunia ini, atau pergumulan seberat apapun itu, kita diingatkan
supaya kita benar-benar juga berdoa, menyerahkan semua pergumulan permasalahan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Mengetahui, dan Tuhan sanggup menolong kita untuk lepas dari semua pergumulan hidup, permasalahan hidup yang kita hadapi. Tuhan Yesus mengajarkan kita menyerahkan nyawanya. Artinya kita diajak bagaimanapun, apapun permasalahan hidup, seberat apapun yang kita alami di dunia ini, kita harus berdoa kepada Tuhan, menyerahkannya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada saat ini, di mana lewat kematian Tuhan Yesus telah mengajari kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang benar sebagai juru selamat bagi kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Sampai Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus tidak mau membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tuhan Yesus banyak memberi pelajaran kepada kami umat manusia yang ada di dunia, terkhusus untuk firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus mengajari kami bagaimana kami berdoa berserah kepada Tuhan sebagai Tuhan yang benar bagi kami umat manusia yang ada di dunia ini. Bahkan alam semesta terbelah bait suci, terbelah dua bait suci. Bahkan alam semesta dari jam 12 sampai jam 3 sore tidak ada matahari bersinar, terjadi kegelapan. Kepala pasukan juga, orang-orang yang ada di sana mengakui bahwa saja Tuhan Yesus adalah yang benar, orang yang benar. Sungguh orang ini adalah orang yang benar. Sungguh Tuhan adalah Tuhan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus, tolong berkatilah kami, lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami, ajari kami senantiasa hidup benar di depan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, melakukan yang benar, berbicara yang benar, menjauhkan semua dosa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.